kalau kita berbicara baik itu bagus toh. Tapi kalau ada kata terlalu, nggak ada yang bagus. Baik pun terlalu, itu bisa jadi baperan. Iya, iya. Ya, juga gampang terlalu percaya gitu. Nah kalau percaya, walaupun logika dia kuat, dia bisa silaf tuh. Kalau kita berbicara orang lain, berarti ada penguasa bisnis tuh. Betul. Ya penguasa ini bisa pegawai, bisa juga partner bisnis, mitra. Iya. Nah, yang harus kita hitung apakah mitra ini cocok di bidangnya. Dalam konteks ini adalah bidang perhubungan darat. Iya. Yang kedua, apakah dia ideal untuk bekerja sama? Betul. Kalau enggak, besok maju raib semuanya gitu. Kita nggak mau menuduh, tapi ini kita bicara objektivitasnya begitu. Yang paling mengkhawatirkan adalah leadershipnya terlalu tinggi. Karena ini memang pengusaha. Ya. Ya, pergaulannya bagus. Ya, nah orang yang bergaul yang bagus, mestinya gampang cari jodoh dong. Ya. Nah, tapi saya mau minta tolong Carol untuk menyeksamai. Saya punya video mendobrak hambatan jodoh. Di sana saya jelaskan hati-hati loh ya. Lelaki itu nggak mau didikte. Ya. Apa kabar, Pak? Oh, selalu always dong. Kalau always ya. Meskipun pandemi masih ada di Indonesia, Pak Kang. Iya, kan udah ada protokolnya dari pemerintah. Sepanjang kita mengikutinya dengan baik dan benar, Betul. ya tentu kita masih bisa untuk beraktivitas dengan cukup baik lah. Iya. Walaupun tidak maksimal seperti biasanya. Betul sekali. Jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak, dan rajin-rajin cuci tangan, Pak Kang ya. Bukan main. Sip. Bukan main. Pak Kang, kalau kita bicara mengenai masalah kesehatan, Pak ya. Iya. Kan di era pandemi ini kesehatan ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Oh, sangat. Kalau kita kaitkan dengan Feng Shui ini seperti apa, Pak Kang? Maksudnya? Ya khususnya Pak Kang juga sering melihat teman-teman dan sahabat-sahabat bertanya, oh kesehatan Anda ini kurang baik, jadi harus diperbaiki hal-hal seperti ini untuk juga bisa mencapai kesuksesan di masa yang akan datang, Pak Kang. Begini, kalau kita berbicara kesehatan dari sudut pandang Feng Shui, sebetulnya Feng Shui memang basically itu mengutamakan kesehatan nomor satu. Oke. Kedua, karakter. Oleh sebab itu banyak orang yang keliru persepsi. Oke. Ya, saya nggak mau bilang salah, tapi mereka agak keliru. Menganggap Feng Shui itu sebagai sesuatu cara untuk menumpuk kekayaan luar biasa begitu. Oke. Ya, tanpa batas. Padahal Feng Shui mengajarkan kita untuk senantiasa hidup berimbang, tidak berkesusahan, namun kemudian tidak memupuk kekayaan sehingga lupa diri, sehingga lupa lingkungan dan lain sebagainya. Ya, sehingga Feng Shui lebih mengutamakan tadi, ya. Adalah faktor kesehatan dan karakter. Nah, dari faktor kesehatan tentunya kita mengatur bagaimana energi di dalam rumah dapat bersirkulasi dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin. Nah, yang seperti apa sih yang sebaik dan semaksimal tadi itu? Apakah kemudian rumah harus panasnya luar biasa,
matahari bersinar terlalu terang? Apakah anginnya harus deras? Tidak juga. Karena kan kita mengutamakan azas keseimbangan. Bagaimana energi mengalir ke dalam rumah dengan lembut. Nah, oleh sebab itu banyak aturannya. Misalnya, kalau angin itu berhembus kencang tanpa dilakukan pemasangan divider, tanpa ada penyekat, maka hembusan angin kan luar biasa kencang. Malah penghuninya gampang jatuh sakit dong. Nah, itu dia. Gampang masuk angin. Nanti penghuninya selalu ngantongin obat sakit kepala masuk angin. Iya toh? Betul. Kalau panas, kepanasan jelek juga, pada keriput juga tuh tulang. Kulit juga pada cepat tua. Betul. Jadi kalau kita sudah mengatur feng shui dengan baik dan selaras ya sebagaimana mestinya, sehingga feng shui itu banyak aturan. Nah, orang itu menjadi sehat. Kalau orang menjadi sehat, yang tadinya berangasan, ya kita kan ada orang yang memang dari lahir kita lihat aja, ada anak kecil yang diem aja. Ada anak kecil yang urakan, luar biasa gesitnya. Ada yang sama temennya gampang memberi, gampang sharing sesuatu. Tapi ada juga yang pelit, yang serakah. Ini kan bawaan lahir nih. Tapi kalau rumah itu serasi, selaras, maka si anak tadi gampang berubah. Walaupun berubah itu tidak bisa semestinya. Orang tua patut mendidik. Tapi kalau rumahnya juga keliru, orang tua bukannya mendidik, malah ngajarin yang enggak. Bisa terjadi seperti itu toh? Tuh dia, Pak. Nah, yang akhirnya sakit, yang namanya tadi penyakit, bukan lagi sekedar fisik. Jangan-jangan sakit mental. Nah, kalau udah mental yang kena, tentu jauh lebih berbahaya. Ke fisik juga, Pak Kang ya? Iya dong. Ya, kalau udah mental kena, fisik apa semua udah nggak ada guna. Karena apa? Kalau udah mentalnya mengsong, bagaimana dia bisa peduli sama fisiknya? Nah, akhirnya berbagai macam penyakit terjadi. Maka daripada itu, kita nggak heran. Dan malahan yang bikin heran itu, banyak pasien dokter yang ngamuk pada dokternya. Tahu nggak kenapa? Nggak tahu, Pak. Setelah dia ke dokter bingung nih. Dia periksa ini tidak, balik lagi belum sembuh juga. Di ronsen, dicek darah, akhirnya dokter berkesimpulan apa? Anda stres. Loh, kalau stres masa saya rasanya penyakitnya ngilu loh, katanya. Saya penyakitnya sesak napas loh, katanya. Nah, dia nggak pikir stres itu bisa mengakibatkan banyak penyakit. Ya? Nah, faktor stres banyak. Juga bisa dari lingkungan, bisa dari pertumbuhan dari anak-anak yang selama ini tidak diperbaiki gitu ya, atau juga bisa karena lingkungan. Nah, kalau lingkungan ini kan luas, termasuk penataan rumah dong. Nah, ini menarik nih, penataan rumah, Pak Kang. Sama pandemi ini kan banyak yang berubah, Pak Kang ya, termasuk orang yang biasa kerja di kantor sekarang kerjanya di rumah, Pak Kang. Nah, apakah itu juga harus ditata menurut Feng Shui? Oh iya dong, nggak ada pandemi aja kita harus Feng Shui itu rumah. Karena apa? Ada satu penanya, saya punya catatan di YouTube ya. Dia bertanya begini, oke, selama ini kok Pak Kang katanya nggak cerita ya soal sektor kekayaan katanya.
Nah, sektor kekayaan inilah yang biasanya dianalisis Ya. itu pada prinsip untuk ruangan kerja juga kan. Oke. Jadi ada itu hitungannya. Nah, dari 8 agama Tangin, kita ya bicara feng shui itu ada 2 aliran. Ya. Apakah aliran bentuk ataukah aliran mata angin? Oke. Nah, kalau kita berbicara mata angin secara garis besar, ya, kalau kita kepingin, gua kepengen jadi orang besar nih, sektor utara kita gedein, Iya. ya, gua pengen punya terkenal nama, sektor selatan kita gedein, gua mau kaya besar, ada di Tenggara. Iya. Tetapi itu garis besar. Secara pribadi tentu kita harus menghitung ya bagaimana komposisi elemen dari orang tersebut. Oke. Karena ada kan karakter aja ada bawaannya gitu. Oke. Jadi memang harus diperhatikan Pak Kang ya, mereka yang selama ini kerja di kantor harus memindahkan kantornya ke rumah. Iya. Tetap harus ada elemen-elemen feng shui yang harus diterapkan di sana Pak. Betul. Tetapi kalau kita bicara rumah, kita nggak mau sahabat sonora kita ini masalah nih ketika dia bekerja di rumah itu. Yang paling harus diperhatikan, oke lah, dia nggak tahu di mana posisi yang terbaik. Iya. Tetapi paling tidak dia harus tahu, janganlah meletakkan meja kerja sehingga dia duduk membelakangi pintu masuk. Oke. Jadi kalau kita duduk bekerja, ada orang datang nih, ya orang itu harus ada di depan kita. Jadi biar kelihatan gitu Pak Kang ya. Iya, dan ini dia dari budaya, ya dari budaya dari Tionghoa dulu, itu sampai sekarang. Misalnya gini aja, kalau saya mengajak seseorang, ya pergi makan, ya atau banyakkan orang pergi makan pada ruangan private, di mana saya harus duduk? Oke. Coba tolong di mana? Kalau untuk yang private Pak Kang ya? Iya, di dalam ruangan gitu kan. Biasanya kalau kita ke restoran mau di dalam ruangan dia bilang, "Pak, kalau di dalam ruangan ada targetnya, lo harus makan sekian banyak," katanya. Namanya juga ini ya, privasi terjaga Pak ya? Betul. Nah, kalau begitu kita mesti makan. Yang mengajak itu kan tuan rumah berarti. Harus bisa melihat pintu. Oke. Berarti dia yang bayar itu nanti. Nah, ketika kita bekerja, kita juga harus bisa melihat tamu yang datang. Iya. Dan posisi kita haruslah mantap. Betul. Nah, dalam arti kata mantap bagaimana nih? Nggak boleh kita bersandar pada ruang kosong. Oke. Ya, jadi di belakang kita duduk itu harus ada dinding atau sesuatu benda yang masif begitu. Oh iya. Dan pandangan kita ke depan luas. Iya. Pada prinsipnya sebetulnya tidak sulit untuk berbicara mengenai feng shui. Nomor 1 ingat aja konsep dasarnya, bersandar pada gunung, melihat laut. Oke. Artinya apa? Kita harus bersandar pada tempat yang kokoh, melihat satu hamparan yang luas. Itu nomor 1. Oke. Ya. Iya. Nah, kemudian banyak ketentuan lain. Jangan sampai misalnya meja kerja kita tertohok atau terhujam oleh energi negatif. Ini kalau udah masuk ke sini jadi panjang banget nih. Ntar kita mau terima telepon gak nih? Pendengar nih, nggak dibacain nih pertanyaannya. Iya. Kita break dulu Pak Kang ya. Oke deh kalau begitu. Nanti kita baca satu-satu nih pertanyaan yang udah mulai masuk pada malam hari ini. Yang kita perlu garis bawahi untuk kemudian kita bawa ke bulan ke-7 Imlek adalah beberapa hal positif yang sekiranya bisa kita kembangkan.
Yang pertama adalah sikap optimis, ya. Sikap optimis di masa lakwe lebih mudah diwujudkan, walaupun tidak bisa kita katakan maksimal. Nah, di bulan ke-7 kita khawatir sikap optimis tadi justru akan meledak luar biasa, ya. Negatif atau positif tergantung manusianya. Tanpa imajinasi, untayan ambisi mudah retak. Jadi kita pikir nih, ada sebuah imajinasi, ya, ada sebuah daya hayal, daya pikir, ya, yang juga tentu saja mendalam. Kemudian ada satu ambisi yang teruntai. Artinya apa? Artinya sangat mungkin kita banyak kemauannya di bulan ke-7 Imlek. Ya, jangan-jangan yang satu belum selesai, kita mau yang satu lagi. Bagaimana sih dinamikanya di bulan ke-7 Imlek? Saya garis bawahi bahwa karena ambisi menguat, ya, dan perasaan juga mengental, maka yang kita khawatirkan, ya, unsur tanah, ya, sebagai sebuah disiplin, dia akan sulit sekali, sulit dalam mengekang perasaan yang berlebihan, sulit sekali untuk tidak menuruti kehendak yang berlebihan. Artinya tanggung jawab pada masa Cigwe harus kita pertanyakan, harus menjadi tanda tanya yang besar. Kemudian unsur api, semangat, melempem, terancam oleh perasaan yang berlebihan tadi, ya. Oleh sebab itu, bagi Anda yang terutama dalam komposisi kelahiran elemennya tiada unsur api, Anda harus senantiasa memacu agar termotivasikan semangat kita untuk bangkit. Yang paling mengkhawatirkan adalah unsur kayu. Ketika ambisi begitu membesar, leadership prinsip dipatahkan, ya, nggak sanggup lagi. Jadi prinsip bisa terinjak-injak. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita harus mewaspadai manajemen kita. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang, kita mulai baca pertanyaan Pak Kang, ya. Oke. Ini datang dari Wilson, nama Tionghoanya Liao Weiseng, Pak. Yang dipakai yang mana nih sebetulnya? Saya juga bingung nih, Pak. Ya udah, kita pakai aja Wilson aja ya. Oke. Usia 28 tahun, lahir 20 Oktober tahun 1991, Pak. 20 Oktober, 20 bulan 10 tahun 91. Betul. Jam 15 sore, Pak. Jam 15, oke. Pertanyaannya, apa usaha yang cocok untuk saya? Itu yang pertama. Yang kedua, cocoknya tinggal di rumah menghadap ke arah mana, Pak? Oke. Rumah yang paling cocok menghadap ke barat. Oke. Kemudian bidang yang cocok ada banyak. Tetapi yang saya sarankan adalah yang berunsur tanah dan api, karena itu yang paling cepat. Namun,
walaupun itu yang paling cepat. Seperti tadi kita uraikan di pembahasan awal. Adalah penting untuk kita berbicara karakter, gitu kan? Ya. Nah, kalau misalnya yang namanya Wilson ini tidak membuang keras kepalanya, terus kemudian dendamnya seringkali juga dia ingat, dan kemudian bergaulnya tidak diperluas, maka potensi keberuntungan dia juga tidak cepat berkembang begitu. Jadi tergantung kembali kepada manusianya untuk mengatur bagaimana dia bisa menjalin kehidupan berbisnis yang ideal gitu ya. Iya, dan jangan membawa keras kepala dan harus bertindak supel. Itu yang harus diperhatikan Pak ya? Betul. Oke. Kalau untuk rumah tadi udah Pak ya? Sudah. Udah ya. Oke. Sekarang saya beralih ke Ibu Teja Haryanto. Pertanyaannya buat anak Pak. Namanya Yeriko Oktajaya. Yeriko, anak lelaki dong ya? Betul. Yeriko pakai CHO? Pakai YERIKO Pak. Oh, Yeriko biasa ya. Oke. Yeriko Oktajaya. Yeriko Oktajaya, oke. Ya. Lahir tanggal 17 Oktober Pak. 17 Oktober Tahun 1989. 1989. Jam 5:45 menit pagi. 5:45 pagi. Oke. Mau tanya jenis usaha unsur apa yang cocok? Ini pun seperti tadi saya bilang, banyak juga gitu ya. Yang penting, oh enggak, ini enggak keras kepala ini. Ini orangnya terlalu baik. Wow. Dan orang ya, kalau kita berbicara baik itu bagus toh. Tapi kalau ada kata terlalu, nggak ada yang bagus. Baik pun terlalu, itu bisa jadi baperan. Iya, iya. Ya, juga gampang terlalu percaya gitu. Nah kalau percaya, walaupun logika dia kuat, dia bisa silaf tuh. Oke. Jadi buat Yeriko yang penting betul-betul harus bisa mengandalkan logikanya. Namun demikian, Yeriko ini agak masalah nih dalam tidur. Ya, jadi seringkali dia punya ketajaman berpikir itu terganggu. Nah oleh sebab itu dia harus menggelapkan ruangan tuh kalau dia mau betul-betul produktivitasnya naik ketika dia tidur ya, gelapkan ruangan. Nah bidang bisnisnya yang penting jangan ada logam deh, lain-lain oke. Kalau pakai baju Pak warna apa Pak? Buat dia bebas. Bebas. Dia nggak ada masalah. Yang penting dia jangan pakai warna kuning dan coklat. Ini rumahnya sekarang menghadap ke arah tenggara Pak, cocok atau tidak Pak Kang? Ke arah tenggara lumayan, majunya agak lambat. Oke. Baik, semoga terjawab. Satu lagi Pak Kang ya. Oke. Pada waktu ini atas nama Linda. Linda. Ya. 3 Februari Pak. 3 bulan 2 Tahun 1959. 1959. Lahir sekitar jam 3 atau jam 4 pagi Pak. Nah, ini kalau di bawah jam 3 saya ngaco. Iya. Ini susah Pak ya. Iya, jadi saya menghitungnya di atas jam 3. Oke. Sementara suaminya namanya Anton. Anton. Ya. 25 Agustus 1955. 1955. Ya. Jam 6:35 menit pagi, Pak. 6:35. Oh, yang ini malah tepat banget. Oke. Rumah menghadap timur laut, Pak. Cocok atau tidak? Oh, sangat tidak. Cocok, Pak ya? Tidak. Oh, tidak ya. Banyak gampang kena sakit. Walaupun sakitnya tidak fatalis, ya.
Tetapi juga ini mengganggu kelancaran dalam berusaha. Nah, bisnisnya ini usaha angkutan truk luar daerah yang mengelola orang lain karena join, Pak. Nah, kalau yang mengelola orang lain saya tidak bisa tahu itu bisa maju atau tidak. Iya. Karena yang harus dihitung yang mengelola, toh. Betul. Nah, sebetulnya Anton ataupun Linda, apalagi Linda, itu kedua-duanya cocok di bidang angkutan. Oh, pas ya. Pas, tetapi kalau diserahkan ke orang lain, saya nggak bisa jawab cocok atau tidak. Karena kalau kita berbicara orang lain, berarti ada penguasa bisnis, toh. Betul. Ya, penguasa ini bisa pegawai, bisa juga partner bisnis, mitra. Iya. Nah, yang harus kita hitung apakah mitra ini cocok di bidangnya. Dalam konteks ini adalah bidang perhubungan darat. Iya. Yang kedua, apakah dia ideal untuk bekerja sama? Betul. Kalau enggak, besok maju raib semuanya gitu. Kita nggak mau menuduh, tapi ini kita bicara objektivitasnya begitu. Oke. Jadi Bu Linda sama Pak Anton ini cocok ya berusaha di bidang angkutan truk luar daerah, Pak ya? Cocok. Malahan sebetulnya kedua-duanya cocok jadi dokter gitu ya. Nah, malahan mereka cocok jadi dokter kecantikan. Iya. Oke. Diobrolin aja baik-baik ya. Begitulah. Sama yang mengelolain ya, Pak ya. Sip. Ya, sepanjang semuanya oke, tentu tidak masalah. Kita nggak bisa bilang orang tuh nggak bisa dipercaya. Ya, banyak juga orang yang bisa dipercaya. Dalam konteks tadi saya jawab adalah bagaimana sebaiknya kita di dalam berkemitraan begitu. Itu dia. Baik, kita berkembali Pak Kang. Nanti kita kembali lagi teman-teman dan sahabat Sonora, tetap bersama kami di Sonora 9 FM Jakarta. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang, kita coba jawab kembali pertanyaan Pak Kang ya. Oke. Ini kali ini ada yang nanya tentang jodoh Pak Kang. Oke. Atas nama Carol. Carol, 7 September 7 September Pak Kang, bulan 9 tahun 1986, 1986, jam 9:04 pagi. 9:04 pagi. Tuh. Pertanyaan salah satunya tentang jodoh, kemudian kesehatan, sekarang usaha mainan apakah cocok, kemudian sama posisi rumah yang cocok, Pak. Carol ini kan wanita dong ya. Betul, Pak Kang. Nah, kalau dia hidup sendiri, tidak ikut orang tua, oke, saya bisa jawab posisi rumahnya. Nah, tapi ketika dia nanti menikah, ceritanya berbeda. Karena harus mengacu kepada kepala keluarga, toh. iya. Nah, sebagai kepala keluarga sekarang, kalau dia hidup sendiri atau bersama orang lain, kalau yang lebih muda, maka dia cocoknya menghadap ke barat atau ke utara. Oke. Nah, itu satu hal. Kemudian dia bertanya, tadi bidang bisnisnya di mainan. Iya. Nah, sekarang mainan ini kan banyak macam nih. Nah, mainan itu kalau dia dari bahan plastik,
atau kayu, dia maju. Tetapi kalau barang-barang itu bermesin atau dari bahan logam, maka sulit untuk kemajuannya. Ya. Kemudian pertanyaan yang pertamanya adalah masalah jodoh. Kalau kita lihat dari masalah sio, memang banyak orang yang dalam tanda kutip takut dengan macan api. Karena kayak kali ini sionya macan api. Tetapi sebagai macan api, emosinya memang agak tinggi. Tetapi kalau saya nilai-nilai dari komposisi semuanya, satu hal, dia punya emosi masih cukup terkendali. Walaupun oleh karena Carol ini orangnya dablek, tidak gampang tersinggung, kita boleh aja katain dia nggak peduli. Sepanjang dia nggak rugi, dia nggak masalah. Beda sama Yeriko yang baperan tadi ya. Iya, dan jadi sekarang kalau orang seperti itu, kalau dia maki orang, dia mikir nggak? Dia pikir semua orang seperti dia. Iya. Akhirnya dia gampang mulutnya ceplos. Nah, ini satu hal yang harus dikendalikan. Ya, yang kedua, yang paling mengkhawatirkan adalah leadershipnya terlalu tinggi. Carol ini memang pengusaha. Ya, pergaulannya bagus. Ya, nah orang yang bergaulnya bagus, mestinya gampang cari jodoh dong. Ya. Nah, tapi saya mau minta tolong Carol untuk menyeksamai. Saya punya video mendobrak hambatan jodoh. Di sana saya jelaskan, hati-hati loh ya. Lelaki itu nggak mau didikte. Yeah. jadi ya paling nggak berlaga untuk didikte dulu deh. Ngalah Pak ya, ngalah dulu ya. Ngalah dulu deh. Karena apa? Karena memang Carol ini pandai mengatur. Jadi antara dia mungkin sengaja nggak sengaja pengaturannya keluar. Terlalu dominan gitu Pak ya? Betul sekali. Nah, ini yang harus dikurangi ya. Makanya di luar jam kerja saya minta tolong Carol lebih banyak pakai baju warna yang gelap-gelap deh, yang warna hitam, biru, abu, kuning, coklat boleh dipakai. Cuma ngomong-ngomong jodohnya udah dekat belum Pak? Nah, kalau belum dekat atau enggak, terbuka, udah lama terbuka. Oke. Iya, jadi nggak ada ceritanya dia nggak punya jodoh. Karena pergaulan luas Pak ya. Betul. Jadi tinggal buka hati aja gitu. Betul sekali, buka hati dan jangan mendikte. Iya. Karena dia buka hati, orang yang ketuk hatinya masuk sampai di dalam didikte, dia keluar lagi. Keluar lagi Pak. Kalau udah masuk ya udah, ngalah dulu ya. Ngalah dulu deh. Gitu, perkenalan dulu gitu Pak Kang ya. Betul sekali. Semoga sukses buat Carol ya. Saya beralih ke Bapak Aciang Pak. Aciang? Aciang, pakai C Pak. Oh, Aciang. Oke. Lahir 6 November. 6 November tahun 1976. 1976. 6 November 76. Rumah menghadap timur Pak. Jamnya belum ada nih. Ini nggak dikasih tahu Pak. Oh, saya coba bisa kasih garis besar aja nih. Ya, jadi nggak bisa perfect. Ya, jadi rumah hadap timur. Dia pertanyaannya punya apa? Suka masang kelintingan angin Pak di luar rumah. Iya. Seperti di pekarangan rumah. Iya. Jumlah beberapa buah. Ada efek buruknya nggak sih Pak? Segala sesuatu yang berlebihan tentu nggak bagus dong ya. Jadi kita harus menilai apakah itu diperlukan apa enggak. Yeah. Nah, kelintingan angin tuh untuk memecah misalnya energi. Ya, kalau misalnya energinya kurang, kalau kita letakkan pada daerah hembusan supaya hembusannya memasuki rumah. Tapi kalau hembusannya memang sudah besar, ya
kita juga harusnya nggak boleh terlalu banyak juga. Ya, bahkan mungkin kita harus yang kita penting itu membuat satu penyekat agar hembusannya jangan terlalu besar. Oke. Ya, makanya kalau kita lihat penataan di Bali itu ya, itu pintu malahan penyekat bukan hanya di dalam loh, bukan di dalam rumah. Iya. Di pagar aja kita nggak pernah bisa masuk rumahnya lempeng langsung dari pintu toh. Betul, ada ini Pak ya, ada temboknya gitu Pak. Betul, kita harus ke kiri atau ke kanan toh. Iya. Iya. Jadi harus diperhatikan nih jumlahnya berapa, jangan kebanyakan Pak ya. Iya, yang penting ajasnya tadi seperti kita bicara, jangan terlalu itu nggak bagus gitu. Iya. Ya, jadi efek buruk, efek baik itu ya kita melihat dari aspek kewajarannya. Oke, yang sedang-sedang saja gitu Pak ya. Betul sekali. Oke, satu lagi Pak Kang ya sebelum kita break ya. Oke. Ini atas nama Mona Regina. Mona Regina, wanita. Wanita Pak. Mona Regina. Ya. Lahir 7 Oktober 7 Oktober tahun 2004. Ini banyak ini hari yang bulan 10 nih. 7 Oktober tahun 2004 Pak. 2004. Oke. Jadi penggemarnya Pak Kang juga ada yang ini nih, anak-anak muda nih ya. Wah, terima kasih banyak. Tepat Pak. Jam 11 lewat 4 menit siang Pak. Jam 11. Lewat 4 menit siang. Oke, 11 lewat 4 menit. Jadi si Regina ini masih sekolah di SMA Pak. Iya. Mau nanya jurusan kuliah yang cocok buat saya apa? Oh, di bidang maunya apa nih? Food science, bagus ya. Kalau kita gini aja nih. Kita minta si Mona pergi lihat orang bikin kue. Oke. Dia bisa langsung nyontoh bikin mungkin jauh lebih enak. Wah, cepat berarti ya? Betul, karena bidangnya di situ ya. Jadi food tech ya, food science dan agrobisnis ya. Ke depan agrobisnis malahan juga bagus sekali ya. Kemudian juga dia cocok ke bidang teknik sipil, ke kedokteran ya. Kalau dia kedokteran dan dia mau luar biasa bagus, dia bisa mengambil internis bagian liver, empedu, atau dia ambil ke lambung, kemudian dokter anak, dokter kandungan, ginekolog. Nah, ini biar bisa sukses ke sana Pak ya, kesehatan dan sifat yang harus dijaga nih apa Pak? Iya, itu nggak perlu saya kasih tahu. Mona itu kalau udah maunya jelek adat, itu yang harus dibuang. Keras kepala aja dibuang, ya jangan sampai jelek adat dan jangan sampai arogan. Oke. Ini Mona ini kalau jadi militer harusnya ditaruh di pasukan paling depan. Waduh. Di garis depan Pak ya. Iya, makanya saya minta tolong Mona tolong baju warna putih merah dikurangi, lebih banyak tolong pakai hitam, abu-abu, biru ya, khususnya ketika istirahat. Nah, kalau itu dilakukan maka hokinya Mona itu terbuka dan obsesinya memang Mona tuh demen jalan-jalan, demen keliling dunia, traveling gitu ya. betul, dan itu pasti kesampaian. Pasti kesampaian. Kalau kesehatan gimana Pak Kang? Kenapa? Kesehatan Mona ini? Kesehatan, jaga lambung sama ginjal ya, sama dia punya pendengaran itu dijaga. Harus banyak minum ya, jangan kena dehidrasi. Nah, apalagi sekarang lagi panas-panasnya ya. Betul harus sekali. banyak minum. Kita break kembali Pak Kang ya. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur.
agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita teruskan kembali acara ini Pak Kang. Ada Oke. pertanyaan datang dari Bapak Riyadi Subakir Pak. Riyadi. Iya, Riyadi Subakir. Oke. Lahir tanggal 6 April 6 bulan 4 tahun 1961. 1961. Jam 1 dini hari Pak. Oke. Ini usaha makin lama makin seret Pak. Dulu saya kerja di kontraktor sebagai quality control, mechanical, electrical, dan plumbing. Tapi sudah pensiun. Nah mau tanya, usaha yang sesuai dengan saya ini apa Pak Kang? Ya itu lanjutin. Nanti cocok ya dia. Udah cocok di mechanical electrical memang bidangnya. Ya kalau enggak, ada satu kerjaan yang sambil santai tapi duitnya banyak. Apa tuh? Malah orang anggapnya cuma pemulung kok. Kumpulin besi-besi bekas gitu kan. Oh iya. Iya, cocoknya di bidang logam. Iya. Itu jangan kira kecil itu, jangan dianggap remeh itu. Itu luar biasa omsetnya. Betul. Ya, itu bidang itu sangat cocok. Iya. Nah, sekarang ini dia di bidang apa menurun terus? Katanya dia udah pensiun nih Pak. Cuman dia dijelasin habis pensiun ini usaha apa gitu. Nah, itu dia. Kalau dia menurun terus, kita mau tahu dong. Kenapa dia turun terus? Nah, itu dulu kita ganjel. Jadi cocok ya yang berhubungan dengan logam Pak ya. Betul. Oke. Jadi kalau udah pensiun ya udah jual beli apa ya? Besi gitu Pak ya. Iya, pokoknya di bidang logam, di bidang spare part, ya spare part logam, Ya. dan tentu saja di bidang mechanical, electrical tadi itu oke masih gitu. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Budiman Pak Kang. Oke, Lahir tanggal 23 Mei 23 bulan 5 tahun 1963. 1963 Jam 11 siang. lagi ciong ya, siok kelinci. Cuma tetap ada harapan ya. Oh, yang penting kita tahu caranya. Kalau lagi ciong kita nggak perlu ofensif, ya kita harus ya agak defensif dan kalau perlu hit and run lah begitu. Ini pertanyaannya soal rumah Pak. Ya, Bagian bawah meja makan ya. atau sentral rumah. Tar dulu. Bagian bawah meja makan. Iya, dalam kurung sentral rumah Pak. Oh, berarti dia meletakkan meja makan di sentral Di rumah. tengah-tengah gitu kurang lebih Pak ya. Oke. Ini dilintasi bawahnya nih ya Pak. Dilintasi saluran pembuangan air hujan dan air pump. Pembuangan air hujan dan air pump, oke. Apakah itu boleh Pak? Nggak ada masalah. Oh nggak ada masalah. Yang nggak boleh kalau saluran itu kemudian melintasi pintu utama, Oh, oke. ya. Jadi memang kalau bikin saluran di pinggir-pinggir gitu Pak ya, jangan. Sebaiknya begitu, jangan melintang di tengah. Oke. Ya memang melintang di tengah itu udah satu beban. Tapi kalau dia cuma begitu nggak masalah, apalagi dia bilangnya tadi cuma air hujan toh. Sama pembuangan apa? Sama air pump Pak katanya. Air pump berarti air bersih toh. Iya. Iya, Nggak masalah Pak ya. nggak masalah. Nah, pertanyaan kedua, rencana mau renovasi rumah. Yang cocok kapan Pak? Tahun ini nggak boleh, tahun depan boleh. Tahun depan aja ya. Nah, mulailah pada tanggal yang selaras. Oke. Baik, sabar ya. Ada tunggu berapa bulan lagi Pak ya? Oh iya, Renovasi rumah. tahun depan itu setelah tahun baru Imlek loh ya. Jadi patokannya bukan nanti
Dibilang tahun depan, tahun 2021 dia udah bongkar di awal. Oke, baik. Ini berikutnya ada pertanyaan datang dari Bapak Alex, Pak. Pak Alex. Ya. Oke. Lahir tanggal 14 Maret 14 Maret tahun 1960. 1960. Iya. 14 bulan 3 tahun 60 Jam 22 ya, lewat 53 menit, Pak. lewat 53 menit. Oke. Ini hutang saya udah numpuk, Pak. Pekerjaan nggak ada karena pandemi corona. Ya. Sekarang bekerja di bengkel bubut, sepi, nggak ada order. Ya. Mau pindah ke bidang usaha fiberglass karena ada tawaran kontrak setahun. Mohon pencerahannya, Pak. Sebetulnya bengkel bubut jauh lebih cocok dibandingkan fiberglass. Ya, perbandingannya 3:1 begitu ya. Namun yang bersiotikus tahun ini memang lagi ciong. Jadi harus bersabar gitu. Jangan memaksakan kehendak. Ya. Nah, yang satu hal yang saya khawatir dari juragan Alex ini adalah, saya minta maaf ya, karena saya harus menohoknya. Alex ini malas. Oke. Ya, banyak ngelamunnya gitu. Jadi harusnya kita berusaha untuk memaksimalkan kinerja kita. Iya. Ya, jangan kita sering kali terbawa lamunan. Dan kalau udah melamun, udah menghayal, lupa segala macam. Dan sebetulnya kalau kita bilang dia bakal banyak utangnya, mestinya dia ini orangnya hemat. Oke. Tetapi karena orangnya gampang nggak tegaannya, itu banyak duit molos kemana-mana itu. Jadi kalau ditanya duit kemana aja, mungkin dia juga nggak tahu loh. Yeah. Jadi tolong juragan Alex, saya minta tolong Anda jangan lagi tuh pakai baju gelap-gelap. Kebiasaannya dia tuh pakai baju hitam, abu-abu dan biru. Tolong mulai hari ini, dibilang nggak punya duit, dibilang banyak hutang pun, beli baju yang warnanya merah dan merah, kuning dan coklat. Banyaklah pakai baju warna merah, warna hitam, biru, abu-abu ditanggalkan saja, jangan dipakai lagi. Kalau rumah menghadap 348 derajat, bagaimana, Pak? 348 derajat itu arahnya ke utara ya. Nah itu sudah cocok dia, tapi lambat perkembangannya. Ya dia arah berlawanan lebih bagus. Arah berlawanan lebih bagus, Pak. Betul, jadi dia harusnya lebih bagus ke selatan atau ke barat gitu. Iya. Iya. Lebih bagus selatan atau barat, dan jangan lupa sifat malasnya. Betul ya, jangan banyak melamun, memacu semangat. Kalau lamunannya tetap nggak bisa dibuang, berusaha di bidang apa aja, nanti bakalannya numpukin utang. Dan satu hal, saya tadi bilang minta maaf, karena kalau enggak, dia juga gampang tersinggung, Alek ini. Jadi, apa yang saya sampaikan bukan untuk kepentingan kita loh ya. Iya. Jadi tolong Alek introspeksi diri Anda dan jangan lagi gampang tersinggung. Oke, karena itu buat kebaikan, Pak ya. Betul. Dan kebaikan dirinya sendiri, bukan kebaikan buat kita toh. Iya. Setuju, Pak. Satu lagi, Pak ya. Oke. Ini atas nama Bapak Eko Hadi Pradono, Pak. Eko. Iya, Eko Hadi Pradono. Hadi Pradono. Iya. 24 April 24 bulan 4 tahun 1983. 1983. 24/4/1983. Jam 00:15 menit, Pak. 00:15 menit. Iya. Oke. Ini katanya tahun lalu saat ciong, tepatnya sekitar tanggal 12 atau 13 November 2019,
Ini pagar tembok sebelah kanan terpisah dari bangunan rumah, bukan kotor, roboh Pak Kang. Nah, reruntuhannya jatuh ke tetangga sebelah kanan. Iya. Dan sudah saya bersihkan dan dipecah jadi kecil-kecil. Kenapa? Dan sudah saya bersihkan Pak dan dipecah jadi kecil-kecil Pak. Terus? Apakah bermasalah Pak Kang? Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Kemudian? Ya, di kalender juga disebutkan harus benderangkan sebelah timur rumah kalau menghadap jalan sebelah kanan atau kiri rumah Pak Kang. Betul demikian Pak? Iya, kemudian? Kemudian ya, apakah seperti itu Pak Kang? Ya nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Ya, yang jadi masalah tadi kita bicara soal juragan Alex ya. Gampang tersinggung. Nah, juragan Eko biangnya. Waduh. Ternyata masih ada di atasnya gitu Pak. Ada. Aduh. Dan tolong ya. Jadi untuk kesuksesan ini Eko duitnya banyak banget ini mestinya nih. Waduh. Ya. Pokoknya hambatannya itu gampang tersinggung. Kedua, dia nggak berani menentukan ambisi. Padahal dia harusnya berani. Gua nih tahun depan nih harus punya rumah yang di tikungan itu tuh. Pokoknya gua bidik deh tuh ya. Nah, itu kesampaian Anda. Karena dia apa? Kelemahannya di situ, gampang tersinggung, banyak mengelamun, menghayal, dan tidak berani berambisi gitu, tidak berani bertekad. Iya. Kepengen kaya tapi nggak berani membayangkan atau mewujudkannya gitu. Jadi ya. Jadi saya minta tolong itu ditekadkan dan seringlah pakai baju warna putih dan hijau. Hitam, biru, abu-abu dibuang, dan saya yakin masih banyak waktu untuk juragan Eko mewujudkan apa yang tadi saya sampaikan. Amin. Tapi satu hal saya minta tolong, hindari daging merah, dia paling banyak makan daging, dan kemudian hindari asin. Dia kalau dikasih garam yang banyak, dia masih bilang apa? Nggak asin tuh katanya. Masih denial Pak ya. Masih menyangkal gitu ya. Betul, jadi tolonglah asinnya dikurangi juga. Oke. Baik. Ini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini buat kebaikan teman-teman dan sahabat Sonora semuanya ya. Oh, so pasti dong ya, kita hadir tiap Jumat buat apa kalau bukan buat sahabat Sonora. Betul, itu intinya. Baik, Pak Kang, terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama juga Gananto, sukses selalu dan selamat malam.